Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Al-Iman TV, pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat doa. Doa adalah ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa qala rabbuk, bagian dalam surat Al-Mu'min, ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah perintah kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah memberikan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Dan kita, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan kita mengangkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita seru, kata-kata yang kita seru adalah ya Allah. Yang kita seru adalah ya Tuhan, ya Rabb, ya Allah. Menunjukkan bahwasanya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan, memanggil nama guru kita, wahai Tuan Guru misalnya. Kita tidak memanggil nama Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Kita memanggil Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim. Memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita, agar Allah memberi rezeki kepada kita, agar Allah meneguhkan hati kita, agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa terkandung ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah Tuhan. Kita meyakini Allah SWT adalah
zat yang kita berikan peribadatan kepadanya. Di antaranya adalah doa kepada Allah Subhanahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajarkan kepada kita, dan kita telah membaca ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita baca pada pertemuan yang lalu dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli hukma, ya Allah berikan kepadaku hikmah, wa alhiqni bis salihin, dan ikutkanlah aku dengan orang-orang soleh, jadikanlah aku orang-orang soleh. Dalam tafsirnya Al-Mukhtasar fi Tafsir ayat 83 surat Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahimu da'iyan rabbahu Rabbi a'tini fiqhan fid din. Mohon kepada Allah kefahaman dalam agama, mengerti dalam agama. Rabbi habli hukmah, ya Allah aku mohon kepadamu paham dalam agama ini ya Allah. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wa alhiqni bis sholihin, dan pertemukanlah aku ya Allah bersama orang-orang yang soleh, yaitu para nabi. Sebenarnya dalam tafsirnya wa alhiqni bis sholihin minal anbiya qabli, para nabi sebelumku, bi an tudkhilani al-jannata ma'hum, dengan engkau memasukkan aku ke dalam surga bersama mereka. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama, mengerti tentang agama ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan penghuni surga, di mana di surga kita bertemu dengan para nabi, kita bertemu dengan orang-orang saleh. Wal hikni bis salihin, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin, ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-83. Kemudian doa-doa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadikanlah aku termasuk orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Kemudian wala tuhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan ya Allah. Saat kita dibangkitkan, kita mohon kepada Allah SWT agar tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari itu harta dan anak-anak tidak memberikan manfaat. Jika kita membaca tafsir As-Sa'di, kita dapati setelah doa Nabi Ibrahim, illa man atallaha biqalbin salim, wala tuhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak memberi manfaat. Harta dan anak-anak akan memberi manfaat kepada kita jika anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan harta memberi manfaat kepada kita, anak kita akan memberi manfaat kepada kita jika menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena jika manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan harta akan memberi manfaat. Harta yang kita miliki bermanfaat bagi kita jika menjadi sedekah jariah, sedekah yang bermanfaat. Kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir doa, janganlah engkau hinakan aku ya Allah di hari mereka dibangkitkan, di hari harta dan anak yang
anak tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menemui Engkau ya Allah dengan hati membawa hati yang salim. Qalbun salim, hati yang bersih. Kita membaca qalbun salim ya. Kita dapati di dalam tafsir kita, dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir, illa man ja'a Allah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, yang dapat manfaat adalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang salim, yang bersih, la syirka fihi wala nifaqa, tidak ada kesyirikan, tidak ada kemunafikan. Kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah hati kita ada kesyirikannya? Apakah kita dalam beribadah kita arahkan kepada selain Allah? Tatkala kita takut kepada sesuatu, apakah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita memberikan peribadatan kepada selain Allah? Apakah tatkala kita beramal, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ataukah untuk riya? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terkenal. Sedangkan manusia yang mendapatkan manfaat adalah manusia yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang salim, bersih, minasyirk, dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan. Apakah ada dalam sifat-sifat kita ini sifat orang-orang munafik? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah dalam mereka penyakit mereka, ditambah oleh Allah SWT. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik menipu Allah SWT, menipu orang beriman, menampakkan zahirnya Islam namun hatinya membenci Islam. Bersih dari kemunafikan, bersih dari kesyirikan, hati-hati yang salim ya, hati yang bersih. Kemudian wala riya, tidak ada riya, tidak ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mencari sanjungan, niatnya demikian. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang berbuat riya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi perbuatan riya dan ikhlas. Kita berusaha ikhlas dan menjauhi perbuatan riya. Karena riya adalah penyakit dan Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Kita kelak akan menghadap Allah SWT, tidak membawa anak-anak kita, tidak membawa harta kita. Yang kita bawa adalah diri kita, amal kita, hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka kita mohon kepada Allah SWT, Allah mengaruniai kita semuanya hati yang salim, yang bersih. Kemudian hati yang tidak ada riya, wala ujb, tidak ada juga kekaguman. Hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat bangga, kagum kepada diri sendiri sehingga berbuat sombong.
tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta maupun ilmu, sehingga berlaku sombong, bangga kepada diri sendiri. Dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari riya, bersih dari kejahatan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yantafi bimalihi alladhi anfaqahu fi sabilillah wa bi abnaihi alladzina yad'una lahu. Seorang manusia akan mendapatkan manfaat dari hartanya. Dalam doa tadi, doa Nabi Ibrahim, tatkala mohon kepada Allah SWT, wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun. Janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari mereka dibangkitkan. Hati, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak memberi manfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Harta kita akan memberi manfaat, anak kita akan memberi manfaat kepada kita jika diiringi dengan keikhlasan, jika kita diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harta kita akan memberi manfaat kepada kita jika kita iringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan, infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharap agar harta kita memberi manfaat pada kita. Sedekah jariyah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Pemirsa Liman TV, kita tentu mengajarkan kepada anak kita, wahai anakku, apakah kalian sudah mendoakan kedua orang tuamu? Dengan doa-doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW ajarkan. Doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita misalnya dalam surat Al-Isra, surat ke-17, surat Al-Isra, ayat ke-24, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihlah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua mengasihiku waktu masih kecil. Bah, kita berdoa dengan doa ini dan kita resapi maknanya. Kasihanilah kedua orang tuaku ya Allah. Sayangilah orang tuaku ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi kami, mengasihi kami waktu masih kecil. Apakah kita sudah berdoa demikian? Kita mengajari anak-anak kita. Kita ajari anak-anak kita, apakah kalian sudah berdoa kepada Allah? Memohon, sebagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Dalam surat Ibrahim ayat 51. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada ampunan untuk orang tuanya sebelum Allah SWT memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwasanya orang tuanya tidak beriman kepada Allah. Setelah tidak beriman, Nabi Ibrahim tidak mendoakan kedua orang tuanya. Dalam surat Al-Syu'ara kita dapati dalam ayat ke-84, ayat ke-86 saya maksud, waghfir li abi, dan ampunilah ayahku ya Allah, innahu kana minadh dhalin,
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Dalam tafsirnya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, "Baghfir li abi." Dalam kitab Mutasar di tafsir, ampunilah dosa orang tuaku ya Allah, ayahku. Innahu kana minadh dhalin anil haq. Sesungguhnya ayahku tersesat dari kebenaran. Bisababi syirk, karena dia berbuat kesyirikan. Da'a Ibrahim li abihi qabla an yatabayyan lahu annahu min ashabi al-jahim. Nabi Ibrahim berdoa sebelum jelas bagi Ibrahim bahwasanya ayahnya termasuk musuh Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka. Walamma tabayyana lahu dzalik, tatkala Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya ayahnya memusuhi dakwahnya, tidak beriman kepadanya, tabarra'a minhu, dia berlepas diri, walam yad'u lahu, dan tidak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, tidak memohonkan ampunan. Kita memohon ampunan kepada orang-orang tua kita yang beriman kepada Allah. Kita mendoakan orang tua kita kepada petunjuk, yaitu kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memberi petunjuk kepada orang tua kita. Jika orang tua kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mendoakan agar Allah memberi petunjuk, agar orang tua kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita mendapati orang tua kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun tatkala orang tua kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak mendoakan ampunan. Kita mendoakan agar mereka berdua, mereka atau salah satu di antaranya mendoakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mendapati kedua orang tua kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mendoakan mereka, Rabbirhamma kama rabbayani shaghira, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku. Memohon ampunan kepada Allah agar mengampuni orang tua kita. Pemirsa Al-Iman TV dan pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang bersih. La yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. فهذا الذي ينفعه عندك وهذا الذي ينجو به من العقاب ويستحق جزيل الثواب. والقلب السليم معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب. Hati yang bersih, hati yang bersih dari kesyirikan, dari keraguan, dari kecintaan kepada kejahatan, bersih dari kecintaan kepada kejahatan, bersih dari terus-menerus melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya, perbuatan yang tidak ada contohnya dalam agama. Hati yang bersih dari terus-menerus berbuat kemaksiatan, dosa-dosa. Inilah hati yang salim. Maka di sini perhatian Islam terhadap hati ini, jika kita melihat Al-Quranul Karim, ada ayat-ayat Allah SWT mengajar kepada kita agar kita memiliki hati yang bersih. Hati kita memiliki hati yang lurus di atas Shiratal Mustaqim.
Kita dapati dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Imran ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu doa kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mencondongkan hati kita. Jadi kita juga memohon kepada Allah untuk hati kita ini. Hati kita ini seperti baju. Sekarang bagus ya. Setahun lagi, 2 tahun lagi sudah usang ya. Sering dicuci, sering dipakai, jadi rusak. Hati kita seperti itu. Memerlukan perbaikan-perbaikan. Keimanan dalam hati kita memerlukan perbaikan-perbaikan. Dalam surat Al-Imran ayat 8, doa memohon kepada Allah agar diberikan hati yang teguh, yang tidak condong berkesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah kepada kami rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, Engkau memberi karunia. Orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, mereka berkata, wa yaqulun ya Rabbana la tusarrif qulubana 'anil iman bika bada'an mananta alaina bil hidayah lidinik. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Engkau palingkan hati kami dari keimanan kepada Engkau setelah Engkau memberi karunia kepada kami hidayah kepada agamamu ini, ya Allah. Wamnahna min fadlika rahmatan wasi'atan, berilah kami rahmat dengan karuniamu, ya Allah. Rahmat yang luas. Innaka antal wahhab, Engkau memberi karunia, ya Allah. Katsirul fadl wal 'ata, Engkau banyak memberikan karunia dan pemberian, ya Allah. Tu'ti man tasha bi ghairi hisab, Engkau memberi tanpa hisab kepada siapa yang Engkau kehendaki. Kita membuka dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wa haula'i ar-rasikhuna yaqulun, dan mereka orang-orang yang kokoh dalam berilmu, dalam ilmunya berdoa, Rabbana la tumil qulubana 'anil haqqi ba'da an hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Janganlah Engkau palingkan dari kebenaran hati-hati kami ini setelah Engkau memberi petunjuk hati kami ini kepada kebenaran. Wasallimna mimma asaba al-munharifin al-ma'ilin al-haq, dan selamatkanlah hati kami ini, ya Allah, dari hal-hal yang menimpa orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Wahab lana rahmatan wasi'atan min 'indika, berilah kami rahmat yang luas darimu, ya Allah. Tahdi biha qulubana, Engkau memberi petunjuk dengan rahmatmu itu hati-hati kami ini, ya Allah. Wa ta'zimuna biha minad dhalal, Engkau menjaga dengan rahmatmu itu, ya Allah. Menjaga kami dengan rahmatmu itu, ya Allah, dari kesesatan-kesesatan. Innaka ya Rabbana al-Wahhab katsirul 'ata, Engkau, ya Allah, Maha Pemberi, banyak memberikan pemberian. Pemirsa Liman TV,
kita sering memohon kepada Allah, ya Allah, berilah rezeki kepada kami. Kita memohon kepada Allah SWT, ya Allah, berilah kehidupan yang tenang. Kita memohon kepada Allah SWT dikaruniai hal-hal duniawi. Maka seorang beriman tentunya memohon kepada Allah SWT di dunia dan akhirat. Dan jangan lupa untuk memperhatikan hati kita dengan doa. Memperhatikan hati kita dengan doa. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Imran ayat 8. Bagaimana orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, mereka memperhatikan hatinya. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berbuat petunjuk kepada kami. Memperhatikan hati ini. Karena hati ini begitu penting ya dalam kehidupan seorang yang beriman. Organ tubuh yang paling penting dalam tubuh manusia apa itu? Mata, telinga, hati? Hati, ya. Hati kita yang paling penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam, hadis sahih ya, di sini hadis sahih. Terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami', hadis nomor 1590. Di mana sahabat Abdullah bin Amr periwayat hadis ini menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal iman la yahlaq, sesungguhnya iman itu la yahlaq, benar-benar bisa usang ya, fi jawfi ahadikum, dalam hati kalian. Iman bisa menjadi usang. Kama yahlaqu thawb, sebagaimana baju menjadi usang. Baju yang kita kenakan setelah kita pakai setahun akan menjadi, benang-benangnya akan menjadi usang ya. Warnanya juga menjadi usang. Demikianlah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazid bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Al-iman yazid bitta'at wa yanqus bil ma'asi. Iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita yang ada dalam hati kita bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan karena perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal mu'min an yahriz ala tajdidi imanihi, maka seorang mukmin hendaknya berusaha semangat mengerahkan tenaga untuk memperbarui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadati, dan menambah keimanannya. Kama yursidu ilaihi hadzal hadits, haitsu yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yahlaq fi jawfi ahadikum ay yabla wa yad'u. Iman bisa yabla, usang, bisa menjadi lemah fi qalbil muslim, dalam hati seorang muslim. Wa yakunu dhalika bisababil futur fil ibadah, irtikabil ma'asi wa ingimasi nafsi fi ba'di syahwatiha. Iman kita yang ada dalam hati kita, yang kita mohon kepada Allah SWT agar hati kita ini menjadi hati yang salim gitu ya. Dan kita harus perhatian dengan hal ini.
hati kita ini bisa turun keimanannya. Turun. Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dahulunya kita semangat, hati yang kita, karena kita memiliki hati yang bersih, kita semangat ibadah. Namun kemaksiatan, dosa-dosa menyebabkan kita menjadi lemah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat yang menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hati kita tidak bersih lagi. Padahal kita harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala membawa hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innal iman la yakhlaq. Iman itu bisa yakhlaq. Baju yabla, ya, baju jadi rusak, jadi tidak bagus lagi, ya. Demikianlah keimanan. Kama yakhlaq athawb. Sebagaimana baju bisa tidak bagus lagi, ya, bisa jelek, ya. Maka Rasulullah menyatakan, fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum. Maka mintalah kalian kepada Allah SWT agar Allah yujaddid, memperbarui keimanan dalam hati-hati kalian. Mari kita mohon kepada Allah SWT. Ya Allah, perbaikilah keimanan hati-hati kami, ya Allah. Kita mohon kepada Allah SWT. Kita beriman kepada Allah SWT semenjak masih kecil, ya. Di antara kita kebanyakan kita tinggal di negeri orang tua kita muslim dan muslimah. Kita beriman kepada Allah SWT. Namun kita mengetahui, sebagian dalam hadis ini, iman itu la yakhlaq, benar-benar bisa punah, bisa jelek. Fi jawfi ahdikum kama yakhlaq athawb, sebagaimana baju. Iman yang ada dalam hati kita bisa rusak, bisa jelek, bisa punah. Maka fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum. Adalah kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbarui keimanan dalam hati-hati kalian, sehingga kita memiliki hati yang bersih, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasakan manisnya iman, cinta kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yakhlaq athawb. Hati yang ada dalam iman, yang ada dalam hati kita bisa menjadi punah, bisa menjadi jelek. Sebagaimana baju itu bisa menjadi jelek, kata Rasulullah SAW demikian. Rasul mengingatkan bahwasanya iman dalam hati kita bisa seperti baju. Baju, ya, bisa rusak, bisa punah. Mithlu thawb al-jadid alladhi yabla bituli istihdamihi. Seperti pakaian baru. Jika sudah dipakai lama, maka warnanya sudah punah. Benang-benangnya sudah rapuh. Bahkan ada yang sobek. Demikianlah iman ada dalam hati kita. Membutuhkan baru. Seperti kita butuh baju baru. Kita perlu beli baju baru supaya penampilannya menjadi baru. Demikian juga keimanan dalam hati kita. Ya, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah keimanan
dalam hatiku baru ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keimanan dalam hatiku ya Allah. Kita mohon kepada Allah SWT. Karena Rasulullah menyatakan demikian. Mintalah kalian kepada Allah SWT an yujaddida al-iman. Fas'alullah ta'ala an yujaddida al-iman. Mintalah kepada Allah SWT agar memperbaharui keimanan dalam hati-hati fi qulubikum. An yujaddida al-imana fi qulubikum. Fas'alullah ta'ala bid-du'ai wal a'mal salihah. Maka kita mohon kepada Allah SWT untuk memperbaiki hati-hati kita ini agar kita memiliki hati yang salim, yang bersih, yang senantiasa baru ya, dengan doa. Pertama. Kedua, dengan amal soleh. Amal yang soleh artinya amal yang mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bukan amal-amal yang tidak ada contohnya atau amalan bid'ah. Kita melakukan amal soleh. Kemudian kita menunaikan amal-amalan wajib. Laki-laki misalnya sholat wajib di masjid. Menunaikan hal-hal yang diperintahkan Allah SWT. Dan memenuhi dengan amal-amalan sehingga hati kita menjadi penuh dengan keimanan, kecintaan kepada Allah SWT. Entah dengan mengaji Al-Quran, dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, dengan zikir kepada Allah SWT, meninggalkan perbuatan-perbuatan sia-sia, agar hati kita penuh dengan keimanan, sehingga baru, seperti baju kita yang baru. Fas'alullah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Mohonlah kepada Allah agar memperbarui hati kalian, memperbaharui keimanan yang ada dalam hati kalian. Bersedekah, berinfak, menolong orang-orang yang fuqara, masakin, menolong orang yang membutuhkan bantuan. Ini adalah amal-amalan yang membuat hati kita ini jadi baru. Jadi kita merasakan memiliki pakaian yang baru. Hati yang baru, yang bertambah keimanan kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Banyak berzikir kepada Allah SWT. Banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Menekuni untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu, ya, kita mencari majelis-majelis ilmu. Ini adalah hal-hal yang membuat hati kita baru. Memang ya, dengan duduk di majelis ilmu seolah-olah waktu kita hilang, ya. Waktu kita yang sibuk dalam urusan dunia seolah-olah terganggu. Namun justru untuk masalah hati, untuk akhirat kita. Tatkala kita nanti menghadap Allah SWT, yang mana kita membutuhkan illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, kita membutuhkan majelis ilmu. Majelis-majelis yang kita banyak duduk di dalamnya, di majelis itu. Agar hati kita bersih kembali. Hati kita menjadi baru kembali. Kalau kita melihat orang pakai baju baru kan, wah baju baru gitu. Dipandang mata enak gitu ya. Hati kita melihat orang yang mempunyai hati yang baru. Banyak ke masjid, banyak ibadah, banyak duduk di majelis ilmu, banyak bersedekah. Kita melihat senang, seperti melihat orang melihat baju baru ya. Orang yang pakai baju baru, menyenangkan. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ats-tsabat, keteguhan keimanan ada dalam hati kita, dan memohon agar Allah memperbarui keimanan yang ada dalam hati kita. Ini perintah agama.
Tadi dalam surah Al-Imran ayat 8 doanya ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Allah menyebut kata qulubana. Hati-hati kami. Begitu pentingnya hati dalam Islam. Diperintahkan kita untuk memperhatikan hati kita ini. Kita tidak bisa melihatnya, namun kita bisa merasakannya. Apakah saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita mencintai? Dan kalau kita melaksanakan melihat perintah-perintah Allah, kita membenci atau mencintai? Dan kalau kita merasakan bahwasanya terhadap perintah-perintah Allah hati kita tidak senang, maka kita waspada, hati kita sedang sakit. Tidak ada di sana alat-alat untuk mendeteksi hati manusia. Oh, saat ini sedang jauh dari Tuhan. Nilainya misalnya 6,5 gitu ya. Kalau untuk mendeteksi darah kita kan ketahuan ya. Darah kita berapa dan sebagainya. Namun hati kita merasakannya. Tatkala kita dihadapkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mencintai? Apakah kita semangat? Apakah kita malas-malasan? Kita semuanya mengetahui jawabannya bagi diri kita. Maka hati yang bersih, tanda di antara tanda-tanda yang Allah beritahukan kepada kita, an yakuna saliman min mahabbati ma yakrahu Allah, hati yang bersih dari mencintai hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padakhala fi dzalika salamatuhu minasyirki al-jali wal qabi, selamat dari kesyirikan. Maka tatkala kita mengetahui itu perbuatan syirik dan kita menjauhinya, maka ini di antara tanda hati kita selamat. Tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kesyirikan, kita membencinya, kita tidak menyukainya karena itu perbuatan mengantarkan manusia kepada api neraka. Maka ketahuilah hati kita dalam keadaan bersih. Mengetahui bahwasanya perbuatan syirik mempersoalkan Allah SWT, Allah tidak mengampuninya, dan kita menjauhinya dan tidak mencintainya. Kemudian wa minal ahwa wal bidah, tatkala hati kita tidak menyukai hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Pertama dari kesyirikan, kedua dari hawa nafsu, dan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya. Perbuatan bid'ah artinya perbuatan tuntunan, perbuatan agama yang dianggap sebagai agama yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. Maka tatkala kita menjauhi perbuatan bid'ah, maka ini di antara tanda-tanda hati kita ini salim. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tatkala hawa nafsu kita mengajak untuk menyimpang dari jalan Allah, melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kemudian kita menolaknya, maka ini di antara tanda hati-hati kita ini bersih, salim. Dan kita harus bertemu dengan Allah SWT, membawa hati yang bersih, hati yang benci kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Tidak ada terbesit dalam hati kita untuk mencintainya, mencintai hal-hal yang diharam, yang dibenci oleh Allah SWT. Wa inal fusuq wal ma'asi gabairiha wa saghiriha al-zahira wal batina karriya wal ujub
wal ghil wal ghish wal hiqd wal hasad wa ghairi dzalik. Hati yang bersih, yang salim, yang harus kita bawa, yang kita mohon kepada Allah agar kita diberi hati yang seperti ini tatkala kita bertemu dengan Allah kelak, adalah bersih dari kefasikan, kemaksiatan. Kemaksiatan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, yang zahir maupun batin. Seperti yang batin misalnya riya, ingin disanjung, ujub, kagum dengan apa yang kita lakukan, kagum dengan amalan kita, ghil, ghish, al-hiqd, kedengkian, hasad kepada teman, dan selain itu. Ini adalah hal-hal yang tidak ada hati salim dari penyakit-penyakit atau dari hal-hal seperti ini. Maka ini peringatan bagi kita semuanya. Tatkala kita mendapati hati kita seperti ini, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ingin dipuji, riya, astagfirullahaladzim. Tatkala kita godaan ujub, ingin kagum ya, dengan amal kita sendiri. Dakwah kita berhasil, misalnya seorang dai ya, yang hadir banyak ya. Orang senang dengan kita banyak, pondoknya besar, maka kita astagfirullah, alhamdulillah. Hati-hati dengan hati yang mengajak kita kepada penyimpangan. Tatkala kita iri, dengki dengan melihat kebaikan seseorang atau hal yang Allah berikan kepada seseorang, kita hasad, dengki. Seorang yang kaya, kita miskin, kita hasad pada dia. Seorang yang berilmu banyak dan dia diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang-orang yang didakwahinya dengan banyak, ya, disenangi. Kemudian kita hasad, maka kita ucapkan astaghfirullahaladzim. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, akhrajahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3397. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi afdal? Manusia yang gimana sih yang afdal itu gimana? Manusia yang afdal. Apakah yang gimana gitu ya? Pandai bicara atau pandai beramal, gimana ya? Ayu nas afdal. Kata Rasulullah SAW, kullu mahmumul qalbi, saduqil lisani. Qalu, setelah mendengar sabda Rasulullah SAW ini, manusia yang afdal adalah yang disebutkan Rasulullah, kullu mahmumil qalbi, saduqil lisani. Qalu, saduqul lisan na'rifuhu, ya Rasulullah, kami tahu orang yang saduqul lisan, lisannya jujur. Tentu kami tahu, kata ini orang yang afdal ini orang yang jujur lisannya jujur. Fama mahmul qalbi, lalu apa itu mahmul qalbi ya Rasulullah? Engkau mengatakan manusia yang paling utama adalah orang yang lisannya benar, yang jujur. Lalu mahmul qalbi, kami tahu, saduqul lisan tahu artinya, maknanya. Namun mahmul qalbi ini apa? Qala, Rasul menjelaskan, yang dimaksud dengan mahmul qalbi adalah wattaqiyyu, manusia yang memiliki ketakwaan kepada Allah SWT. An-naqiyyu, yang bersih, hatinya takwa, bersih. La ithma fihi, tidak ada dosa padanya, kesalahan padanya. Wala baghya wala ghilla wala hasada, tidak ada hasad, tidak ada menipu, tidak ada kedengkian dalam hatinya. Ini adalah manusia yang afdalun nas, manusia yang paling afdal, ya, hatinya baik. Hadzal qalbu ahabbu al-qulub ila Allah.
wa aktsaruha khairan. Maka hati yang salim ini adalah hati yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang paling banyak kebaikannya. Hati yang darinya memancar kebaikan-kebaikan orang yang memilikinya. Jadi, jika manusia memiliki qalbun salim, hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, kemaksiatan, bersih dari kejahatan, maka akan mengakibatkan hatinya seperti sumber mata air yang memancar dari tanah, mengeluarkan air, kemudian air itu dinikmati oleh banyak manusia. Manusia banyak mendapatkan manfaat dari air yang mengalir dari mata air. Demikianlah hati yang salim akan memberi manfaat kebaikan kepada pemiliknya dan akan mengakibatkan manusia-manusia yang mendapatkan manfaat dari pemilik hati yang salim ini. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan mendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al li min warathati jannatin na'im wa la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Mari kita panjatkan kepada Allah doa ini. Masing-masing kita mengarahkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu, pemahaman dalam masalah agama. Wal hiqni bisalihin, memohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan orang-orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada, salihin, orang-orang saleh. Jadi kan kita mohon Allah agar dijadikan kita sebagai orang-orang yang mewarisi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kita mohon kepada Allah agar kita saat nanti kita meninggal dunia kemudian dibangkitkan oleh Allah, kita tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar kita termasuk manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita mohon di hari dibangkitkan, kita dimuliakan oleh Allah SWT. Di hari itu, kita mohon agar kita tidak termasuk manusia-manusia yang dihinakan oleh Allah SWT. Di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang bersih. Ya Allah, berilah kami hati yang salim. Berilah kami hati yang bersih dari kesyirikan, bersih dari kejahatan, bersih dari penyimpangan-penyimpangan syahwat. Teguhkanlah hati kami. Perbaikilah keimanan dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang memiliki hati yang bersih. Kita tutup dengan doa kepada Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dari kesyirikan, aman dari wabah, aman dari kejahatan-kejahatan. Jadikanlah kami, jauhkanlah kami dan anak keturunan kami dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ya Allah, taqabbal minna. Terimalah doa-doa kami. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.